Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar telah selesai mengotopsi jenazah Angelin. Hasilnya Angelin diperkirakan telah meninggal dunia sejak 3 pekan lalu akibat pendarahan di kepala. Otopsi terhadap jenazah Angelin dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Dari pemeriksaan bagian luar dan dalam, tim menemukan sejumlah luka di tubuh bocah berusia 8 tahun tersebut. Pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul di kepala bagian belakang menjadi penyebab kematian bocah yang dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya. Angelin diperkirakan meninggal sekitar 3 pekan lalu atau hampir sama saat bocah malang tersebut diinformasikan hilang pada 16 Mei. Dari hasil pemeriksaan luarnya, kami temukan ada beberapa luka memar pada hampir seluruh tubuh, jadi di daerah wajah, kepala, leher, tangan, lengan, paha, bokong, dan di punggung kaki dari korban. Kemudian dari tanda pembusukannya atau perkiraan saat kematiannya sekitar kurang lebih 3 mingguan. Ya. Untuk sebab matinya ada pendarahan di kepala, jadi kekerasan pada kepala yang menimbulkan kematian. Dugaan penganiayaan Angelin hingga tewas dengan tubuh korban dikubur makin terkuak. Sore tadi, tim Lafor Polresta Denpasar menemukan dan menyita sejumlah peralatan yang diduga menjadi alat untuk mengubur Angelin di belakang rumah tersangka. Tim Lafor Polresta Denpasar menyita sekop, cangkul, dan kain sprei yang diduga digunakan untuk mengubur tubuh Angelin. Alat-alat ini ditemukan di rumah ibu angkat Angelin di Jalan Sedap Malam, Kesiman, Denpasar Timur. Sejak dilaporkan hilang 16 Mei lalu, 25 hari kemudian kasus ini terkuak. Polisi mencurigai gundukan tanah yang tidak beraturan dan tertutup sampah. Setelah digali ternyata ditemukan jasad Angelin dalam kondisi telah membusuk. Sebelumnya, Hamidah, ibu kandung Angelin, histeris saat mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Di depan kamar jenazah, Hamidah meminta pelaku pembunuh Angelin dihukum mati. Hamidah, ibu kandung Angelin, tidak menyangka anaknya yang sebelumnya dikabarkan hilang ternyata ditemukan tewas tadi pagi oleh tim gabungan polisi. Hamidah sempat meminta pintu kamar jenazah dibuka untuk bisa melihat jasad anaknya untuk terakhir kali, namun tidak diperbolehkan pihak kepolisian. Hingga kini Hamidah masih bertahan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Hamidah mengaku telah dipisahkan dengan Angelin sejak lahir. Buka pintunya, Angelin, Bu, datang. Angel. Pemirsa, sebuah akhir yang penuh duka terjadi. Angelin yang sempat dinyatakan hilang beberapa pekan terakhir ternyata ditemukan tewas di belakang rumahnya. Sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan, namun 8 saksi tengah diperiksa secara intensif. Bagai fenomena gunung es, kasus Angelin hanya satu dari ratusan bahkan mungkin ribuan kasus kekerasan pada anak. Bagaimana kemudian kita melindungi anak-anak dari kekerasan dan harus dari mana kita berbenah. Dan kita juga akan langsung mewawancarai. Pertama akan saya wawancari adalah wali kelas Angelin, Ibu Putu Sri Wijaya. Ibu Sri, selamat malam. Malam. Iya, Ibu Sri, kita turut berduka cita mengetahui bagaimana akhirnya kondisi Angelin ternyata ditemukan tewas di belakang rumahnya sendiri. Ibu Putu Sri Wijayanti, Ibu Sri, Anda adalah wali kelas dari Angelin. Bisakah Anda ceritakan Angelin itu sosok anak yang seperti apa yang Anda ketahui selama ini? Seperti yang saya ketahui, Angelin anaknya pendiam, pemurung, bergaulnya kurang, komunikasi kurang juga. Kesehariannya hanya diam, kalau waktu istirahat hanya diam, duduk dengan manis. Wajah yang sehariannya saya lihat. Kalau tanya, kadang susah jawab, hanya menatap wajah kita aja yang ditatap. Bisakah kemudian Angelin mengikuti pelajaran dengan baik meskipun ia anak yang pendiam?
Dia konsentrasinya kurang, waktu mengikuti pelajaran hanya bengong. Kadang tidak mengerjakan tugas di dalam kelas. Itu pun kalau saya dengan tegas, Angelin kerjakan tugasnya, baru mau menulis. Adakah keanehan atau sesuatu kejanggalan yang Ibu Sri temukan dari Angelin, mungkin dari fisik Angelin? Badannya kurus, kotor, itu yang saya lihat dari awal saya mulai mengajar, masuk ke kelas 2, kan kelas 1 dan walinya. Kelas 2 saya walinya, minggu pertama saya melihat suatu ketidakwajaran pada anak pada umumnya, karena di kepala itu kotor sekali. Seperti tanah yang menggumpal di kulit kepala, mukanya yang penuh tanah, badannya juga di telinga yang kotoran. Jadi saya tidak tega melihat anak seperti itu. Saya punya inisiatif untuk membersihkannya. Pertama saya bersihkan dengan tisu basah. Setelah saya lihat wajahnya, kok ini anak cantik, bersih, kenapa seperti ini? Saya tanya, dia tidak mau jawab. Lalu Angelin, mau Ibu keramasin ya? Dia jawab dengan mengangguk. Saya bawa ke kamar mandi ruang guru, saya keramasi di sana. Pada saat saya keramasi, sudah selesai keramas, sudah saya buka bajunya. Di dalam tubuhnya itu ada seperti garuk-garukan kecil-kecil seperti itu. Mungkin karena mandinya yang kurang bersih atau jarang mandi, saya tidak tahu ya, seperti gatal seperti itu. Nah, pada saat selesai saya keramasi, muncul si ibu angkatnya. Saya tidak tahu itu ibu angkatnya. Saya terkejut karena saya lihat kalau ini ibu kandungnya nggak mungkin, karena dari lihat penampilannya tua kan, dari punya anak umur kelas 2 SD, tidak nyocok rasanya. Ternyata si ibu cerita itu bahwa itu anak angkat, gitu. Dan pada saat itu saya minta maaf pada ibunya karena saya menyangka Angelin itu kemarin awalnya anak orang tidak mampu, tidak mampu yang kurang juga perhatiannya. Mungkin orang tuanya sibuk, seperti itu saya pikir. Ternyata saya lihat penampilan si ibu yang saya lihat ya seperti orang berekonomi yang mampu. Jadi pada saat itu saya minta maaf, Ibu, saya minta maaf, anaknya tadi saya keramasi. Saya bilang seperti itu pada ibunya. Oh, terima kasih sudah memperhatikan Angelin, katanya si ibu. Terus saya tanya, kenapa badan Angelin kurus, Ibu? Angelinnya susah makan, hanya maunya susu saja. Saya nggak artinya tidak memperpanjang lagi, karena ibunya bilang sudah tidak suka makan. Nah setelah itu kalau bekalnya bagaimana, Bu? Bawa uang. Kalau dia bawa uang, dia tidak bawa makanan. Kalau bawa makanan berarti dia tidak bawa uang. Sebaliknya seperti itu. Nah pada saat itu dia menceritakan tentang dia punya katanya anak 2 yang di Amerika dan Australia. Pada saat itu dia menceritakan tentang ekonominya, sudah berarti saya tahu, oh ini ibu ekonominya mampu. Berarti oh mungkin Angelinnya mungkin yang kurang malas makan, karena anak seperti itu kan banyak yang kurang senang makan, berarti paling ngemil mungkin seperti itu saya kira. Ibu Sri, ketika kemudian ibu angkat Anda berarti bertemu dengan ibu angkat Angelin setelah Anda memandikan Angelin, bagaimana? Apakah Anda sempat melihat bagaimana reaksi dari Angelin ketika ibu angkatnya datang menjemputnya di sekolah? Ada rasa wajah gembira sedikit, cuma sedikit, senyum sedikit. Nah, karena apa? Waktu itu kan saya bilang, Ibu maaf tadi saya tawarin Angelinnya mau tinggal sama Bu Guru. Saya bilang itu, ini kan ada guru kelas 2 teman saya juga, pingin juga sama dikasihan ini anak cantik. Kayaknya kita mau kita angkat anak yuk, kita berdua punya inisiatif sama teman seperti itu. Terus saya bilangin ke ibunya, sampaikan Ibu tadi saya Angelin maaf, saya tawarin Angelinnya mau nggak tinggal sama Bu Guru. Dia bilang mau Ibu. Oh boleh saja, tapi katanya si ibu, Angelin punya tugas memberi makan ayam, makan kucing dan anjing. Saya tidak tahu dia punya ayam berapa, anjing kucing berapa waktu itu. Saya mengetahui setelah Angelin hilang, dia punya ayam sebanyak itu. Ya, Ibu Sri, apakah kemudian Anda juga pernah berbicara dengan Angelin soal kondisi atau situasi di rumahnya? Pernah, karena artinya pernah saya tanyain, tapi Angelin tidak mau jawab. Angelin, kenapa kurus begini badanmu, Angelin? Apa
penyebab seperti ini? Kamu nggak mau makan ya? Nggak mau jawab ibu. Dia nggak pernah mau jawab. Apa yang saya, Angelin, kalau kamu nggak bawa uang, kalau kamu lapar atau sakit apapun itu, tolong cerita ke Bu Guru. Karena saya waktu itu punya kecurigaan dari tubuh Angelin yang pemurung, tubuh dan wajah yang pemurung. Pada saat itu saya bertanya terus sama Angelin, tapi nggak pernah dapat jawaban sampai sekarang pun saya. Sampai akhir dia menghilang, dia saya tidak pernah mendapat jawaban dari Angelin. Baik, baik Ibu Sri, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Ibu Sri masih bersama kami, Ibu Sri? Iya. Ya, Ibu Sri, tadi terakhir Anda mengatakan bahwa ternyata Anda pernah bertemu dengan Ibu angkat Angelin. Seberapa sering Ibu angkat Angelin ini datang ke sekolah, atau setiap harinya memang Angelin ini dijemput oleh Ibu angkatnya, Ibu Sri? Saya hanya lihat sekali pada saat saya keramasin Angelinnya. Itu awal-awal mulai masuk ke kelas 2. Selanjutnya saya tidak pernah melihat Angelin diantar atau dijemput saya. Maaf, saya tidak pernah melihat. Cuma itu pertama. Dan terakhir mungkin. Apakah pernah kemudian ada rencana ketika melihat ada anak yang pendiam, mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan cukup baik? Apakah pernah ada pihak sekolah datang ke rumah Angelin untuk mungkin home visiting? Rencananya, saya kan sudah laporkan kepala sekolah. Seperti ini keadaannya Angelin sering terlambat sekolah, Pak. Bagaimana anaknya pemurung. Saya dan kepala sekolah serta guru-guru memang berniat mau mendatangi rumah Angelin. Mendatangi karena ini keburu UN kemarin, kan Angelin libur. Rencana kan setelah UN kita akan menghampiri Angelin rumahnya. Karena niat dari kepala sekolah juga akan kalau memang ada sesuatu keganjilan di rumah Angelin, Bapak yang akan mengambil itu anak sebagai anak angkat Bapak, katanya kepala sekolah. Tapi saya terkejutnya itu keburu Angelin dikatakan hilang. Padahal kita sudah mau niat mau ke rumahnya dari pihak sekolah. Pernah Anda kemudian melihat ada luka atau lebam di tubuh Angelin? Tidak, saya tidak melihat karena saya cuma sekali itu waktu itu mengkeramasi dan membuka pakaiannya. Jadi saya lihat cuma itu dan seperti gatal-gatal seperti itu aja yang ada di tubuh Angelin. Selanjutnya saya tidak lihat lagi karena saya lihat mungkin Angelinnya memang malas makan waktu itu. Tapi pada saat terakhir detik-detik mau hilang Angelin lagi berapa minggunya, Angelin mengeluh pusing. Mengeluh pusing ke temannya, Bu Guru. Dia nggak mau bilang langsung ke saya. Temannya yang menyampaikan, Bu Guru, Angelin pusing. Angelin kenapa pusing? Saya belum makan, Bu Guru. Angelin ini jam berapa? Jam 2, Angelin belum makan jam segini. Saya bilang itu. Nanti Angelin kalau pulang sekolah jangan pulang. Sama Bu Guru pulang. Bu Guru yang antar kamu pulang. Saya bilang gitu. Karena itu kita waktu itu hari Sabtu, kita mau pulang 2:30 kan, lagi sebentar lagi pulang. Kalau saya berikan makan, kantin sudah tutup. Jadi saya harapan dengan cepat saya pulang mengawali antar Angelin. Biar dengan harapan di rumah cepat makan. Saya tidak pernah menyangka Angelin akan dilakukan. Tapi berarti Anda tidak jadi mengantar Angelin ya, Ibu Sri ya? Jadi saya antar pulang. Anda mengantar dia sampai depan rumah, bertemu dengan orang di rumah? Enggak, depan rumah saja. Angelin, ayo cepat masuk rumah. Saya setelah lihat Angelin masuk rumah, tutup itu pagar, baru saya tinggal. Oke. Baik, Ibu Sri, saya sudah bersama dengan Ibu Erlinda dari yang merupakan sekjen dari KPAI. Mbak Erlinda, tadi kita mendengar banyak sekali keterangan dari Ibu Sri yang merupakan wali kelas dari Angelin. Bagaimana Anda melihat keterangan itu? Ternyata juga badannya kurus, pendiam, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, memang apa yang sudah dilakukan memang sebaiknya itu sudah dilakukan di awal kalau memang sudah mengetahui itu. Tapi mungkin karena tadi kita dengar bahwa Bu Guru beserta yang lain fokus kepada UN ya, jadi kita juga apresiasi apa yang sudah dilakukan pihak sekolah. Ada atensi dan kita juga ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru dan kepala sekolah juga yang memberikan atensi terhadap Angelin, yang kita tahu juga dimandikan, diperhatikan dan sebagainya. Namun di sini kalau saya boleh bertanya pada Ibu Sri. Silakan. Anda bisa Ibu bertanya dengan Sri. Pertama kali Ananda ini siapa yang pertama kali mendaftarkan dan mengantar ke sekolah? Awal mendaftarkan menurut kepala sekolah yang lebih tahu, kepala sekolah ibu katanya. Kepala sekolah yang menerima pendaftaran kan kepala sekolah saya.
Oke, Ibu Sri, benarkah di sebelah Anda juga ada Pak Ketut Ruta, Kepala Sekolah dari SDN 12? Ini kebetulan saya di rumah, mungkin Pak Ruta di rumahnya beliau. Oh oke, baik, nggak apa-apa. Nanti kami akan teruskan pertanyaan dan juga informasi dari Mbak Erlinda. Mungkin ada pertanyaan lain, Mbak Erlinda? Iya, apakah Ibu sebagai wali kelas itu pernah bertanya kepada Ananda bagaimana keseharian, dalam arti kata mamahnya seperti apa, papa atau ayah ya? Dan apakah Ibu sebagai wali kelas juga tahu salah satu sahabat dekatnya Angelin itu siapa? Angelin tidak punya sahabat dekat, Ibu. Anaknya pendiam, bergaulnya susah. Saya menanyai tentang keluarganya, saya tidak pernah mendapat jawaban. Angelin hanya tatapan wajah saja dilihat. Dia tidak mau menjawab, seperti mulutnya terkunci. Pernah suatu saat, kenapa Angelin terlambat dengan nada yang agak tinggi? Karena ingin tahu alasannya kenapa terlambat terlalu sering. Katanya dia memberi makan ayam dan berjalan kaki ke sekolah. Jadi saya tanya, berapa sih ayammu? Dia jawab 50 ekor dan semua anak-anak berteriak, terkejut. Seperti itu. Hanya itu saja yang saya dapat jawaban dari Angelin. Mengapa anak-anak terkejut, Ibu Sri? Bisa Anda ulang? Saya terkejut dengar Angelin memberi makan ayam 50 ekor. Saya tanya, kenapa terlambat Angelin? Saya terlambat karena beri makan ayam berburu. Ayammu berapa? 50 ekor. Jadi saya berserta anak-anak terkejut mendengar pengakuan Angelin yang memberi makan 50 ekor ayam. Karena seusia Angelin kan tidak pantas memberi makan ayam sebanyak itu menurut saya. Baik. Bagaimana Mbak Erlinda, mungkin dari kasus Angelin ini, kita tahu bahwa banyak sekali, ini kan fenomena gunung es, kekerasan terhadap anak yang kebanyakan dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Ya, nah ini memang yang sepatutnya kita dari beberapa tahun yang lalu sudah mengkampanyekan bagaimana pengasuhan berkualitas ya. Namun sekali lagi mungkin sekarang kita kombinasikan pengasuhan berkualitas itu semacam apa? Karena memang lokal tradisional setiap tempat-tempat di Indonesia kan berbeda. Tapi kita masukkan nanti lokal tradisional ini seperti apa? Karena dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali orang tua menganggap didikan mereka itulah yang paling terbaik untuk anak mereka. Meskipun ternyata itu mengandung kekerasan, ya, verbal maupun fisik. Betul, dan mereka selalu menganggap bahwa itulah bentuk kasih sayang mereka. Sehingga kekerasan berbalut dengan kasih sayang. Padahal tidak semacam itu. Jadi kasih sayang yang berbalut dengan kekerasan itu tidak bisa kita benarkan. Dan kita berharap bahwa kita mempunyai yang namanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana di situ ada pasal perlakuan salah dan penelantaran. Nah, perlakuan salah, cara mendidik anak-anak dengan kasar, dengan hak anak tidak diberikan. Contoh misalnya, hak anak untuk bermain, hak anak untuk bersosial, hak anak untuk melakukan aktivitasnya, beristirahat, itu kan hak semua. Tapi pada saat orang tua mampu ya, kecuali orang tua yang tidak mampu, kita bisa memaklumin. Tapi pada saat orang tua mampu, setidaknya kita bisa dong meminta, meng-hire siapa yang melakukan hal itu. Nah, namun kita lihat fenomena Ananda ini sangat banyak, dan ini fenomena gunung es. Dan orang tua selalu menganggap bahwa anak itu adalah benda. Ini milik saya, tidak ada yang berhak. Saya mau melakukan apapun terhadap ya, oleh karena itu mohon bantu dari dukungan semua elemen masyarakat untuk sama-sama kita mengimplementasikan. Ini ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita tidak untuk memenjarakan orang tua, tidak. Tapi kita berikan pengetahuan kepada orang tua. Inilah yang semestinya diberikan kepada anak-anak. Baik. Pemenuhan hak anak itu seperti apa? Karena pada saat jangankan diperlakukan kasar, hanya dibentak saja ataupun dibanding-bandingkan, itu sudah membuat konsep diri anak itu menjadi hancur dan terganggu. Dan apakah orang tua tidak sadar? Itu yang membuat anak-anak kita itu akhirnya tidak menjadi up, melainkan down terhadap dia punya kreativitas, mematikan kreativitasnya. Baik, Ibu Erlinda, terima kasih banyak atas waktunya. Dan Ibu Putu Sri Wijayanti, wali kelas dari Angelin, terima kasih banyak atas keterangan Anda dan waktu Anda di Prime Time News. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan